Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi untuk minggu ini ya. Materi hari ini akan bicara tentang IoT dan automation-nya. Oke, kita langsung saja. Saya buka share-nya dulu. Sharing dulu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kita bicara tentang IoT dan automation untuk hari ini. Referensinya banyak nih tentang ini, bagaimana kita bicara kenalkan dengan sensor dan aktuator, terus kemudian bagaimana implementasi sensor dan aktuator tersebut untuk keperluan pembuatan sebuah perangkat yang sifatnya sudah otomatisasi. Jadi slide hari ini nanti kita coba berikan informasi contoh implementasinya seperti apa, test case-nya, dan mungkin kira-kira kita nanti bisa diskusi. Oke, kita bicara aktuator di IoT. Nah, kalau kita bicara aktuator di sini nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana itu sensor, terus kemudian transducernya, inputnya seperti apa, terus kemudian bagaimana dia bisa mengubah besaran secara energi fisik menjadi sebuah energi listrik misalkan, terus kemudian beberapa spesifik dari aktuator ini, kemudian juga kita bicara nanti bagaimana mengubah aktuator yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana aktuator ini yang akan mengubah energi menjadi sebuah gerak fisik seperti motor linier ataupun motor berputar rotari ya. Kemudian kita juga nanti akan berbicara berbagai macam dari aktuator tersebut. Jadi di sini kita bicara tipe aktuatornya terlebih dahulu. Secara fisik ada hidrolik dan ada pneumatik ya, di mana di sini kalau hidrolik ini biasanya yang sifatnya menggunakan tekanan dalam zat cair biasanya, di mana di sini eh, apa namanya kalau kalian lihat atau kalian sering melihat tempat cuci motor, tempat cuci mobil, nah itu ada pompa hidrolik yang mengangkat mobil dan motor gitu ke atas gitu ya. Nah ini kita bisa atur dengan pompa hidrolik ini. Jadi gimana caranya besaran tadi mengatur tekanan dari si pompa hidroliknya. Kemudian pneumatiknya ini biasanya berdasarkan tekanan udara ya. Jadi tekanan tekanan gas ya, itu biasanya untuk sama di sini ada hidrolik yang menggunakan air dan ada pneumatik yang menggunakan tekanan udara. Jadi ada eh, apa istilahnya itu ya tadi mesin cuci mobil yang menggunakan untuk mengangkat kendaraannya, ada yang menggunakan udara, ada yang menggunakan air ya, tinggal mana yang fleksibel bagi mereka gitu ya. Terus kemudian ada kita bicara tipe aktuator yang urusannya dengan kelistrikan, kan kelistrikan seperti menggunakan motor, lampu dan sebagainya. Di mana ini yang akan kita bahas di sini. Ada yang menggunakan thermal atau panas ataupun dengan menggunakan magnetik maupun dengan menggunakan mekanika. Banyak sih yang bisa digunakan ya di sini. Oke, next. Kemudian, atasnya masih sama. Oke, langsung bawahnya aja berarti. Aktuator motor yang bisa dikontrol dapat dikendalikan dalam berbagai hal. Contohnya kita lihat dari tegangannya atau voltasenya, baik itu motor AC maupun motor DC. Terus kemudian kita kontrolnya adalah arusnya, arus AC maupun arus DC-nya.
ada torque atau torsi atau apa horsepower ya, tenaga tenaga kuda. Jadi misalkan kalau kita bicara mobil pasti horsepowernya berapa. Kalau horsepowernya kecil mungkin tenaganya kurang gitu ya. Artinya tekanan dorongan yang diberikan oleh si piston pada poros engkolnya ini dia akan menghasilkan putaran torsi yang jadi lebih baik sehingga dipastikan pasti apa namanya kecepatan atau tenaga si mobil ini akan lebih baik gitu ya. Bukan bicara kecepatan, kalau kecepatan di bawah ada lagi kecepatannya, tapi tenaganya. Jadi kalau di orang luar suka nyebutnya horsepower, satu tenaga kuda. Wah, tenaga kuda. Kenapa nggak tenaga gajah gitu ya? Tahu deh. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bicara seperti yang tadi akan disampaikan bahwa kita bicara di motor ya. Di sini nanti kita bicara motor stepper dan sebagainya deh. Yang jelas di sini kita bicara motor torsi dan kecepatan dulu mungkin. Kalau motor ini harus kita kontrol untuk aplikasi IoT, baik itu untuk start stopnya atau menambah atau mengurangi kecepatan. Contoh, itu jadi misalkan eh yang sudah punya motor bukan motor sih apa ya anaknya ini apa alat potong gerinda misalkan gitu ya. Nah, alat potong kayu dan sebagainya. Nah, ini kita bisa atur kecepatan. Nanti bermain di WM-nya dan sebagainya. Atau misalkan kita bicara kalau alat potongnya untuk apa namanya ketemu dengan kayu, mungkin kecepatannya bisa sama Pak. Hanya mungkin kecepatan si kayunya yang bergerak memotongnya atau kita menggerakkan apa namanya gerinda pemotongnya tersebut ke kayunya harus seperti apa. Nah, ini kita bicaranya nanti bisa seperti itu. Kemudian speed kecepatan motor DC dengan mudah dikontrol menggunakan level dayanya ataupun voltasenya. Semakin tinggi voltase, semakin tinggi kecepatan motornya pasti bisa bisa terjadi gitu ya. Kemudian ada PWM, pulse width modulation. Ini adalah cara untuk mengontrol tegangan dan kecepatan motor. Atau kalau kalau yang biasa bermain dengan elektronik mungkin sudah tahu contoh paling simpel dimmer ya, dimmer lampu di mana dia lampu ini kita mainkan dengan voltasenya sehingga lampunya bisa terang, redup gitu ya. Jadi kalau kita sudah uh, punya alat memiliki misalkan kayak lampu lampu belajar itu rata-rata ada yang cuma on off dan ada yang menggunakan dimmer sehingga kita bisa atur apa namanya intensitas cahayanya. Nah, ini contoh penggunaan PWM-nya ini contohnya seperti itu. Oke, kita masih bicara torsi dan kecepatan. eh, kita di sini nyebutnya perbandingan waktu on dan off menentukan kecepatan motor dalam siklus kerja. Oke, saat kecepatan meningkat, torsi berkurang. Saat torsi meningkat, kecepatan berkurang. Karena tenaganya ya. Jadi di sini apa namanya cara torsi dan kecepatan ini memang apa namanya agak sedikit bertolak belakang gitu ya. Saat kecepatan meningkat, torsinya pasti berkurang. Terus kemudian saat torsi meningkat, kecepatannya yang berkurang. Di mana torsi adalah gaya sudut yang menghasilkan putaran motor yang dihukum dalam satuan pounds per inch. Kemudian inch per ounce ataupun newton per meter. Jadi di sini kecepatan apa namanya tenaganya ya. Oke, yang jelas di sini tadi kalau kita bicara horsepower-nya adalah kekuatan dari dorongan putaran mesin gitu ya. Nah, di sini ada tipe-tipe dari motor DC yang mungkin Anda sudah familiar ya dengan ini. Yang paling atas ini ada motor DC dengan di sini kita aturnya biasanya voltasenya. Jadi kecepatan putaran si dinamonya ini
tergantung dari voltasenya. Nggak tahu nih, sudah pernah nyobain apa namanya robot line follower? Kalau ada yang pernah nyobain pasti tahu bahwa kita pasti beli dinamo. Kecepatannya tergantung dari voltase baterai yang dipasang gitu ya. Kemudian ya meskipun di Arduino masih bisa kita atur gitu ya, cuma istilahnya kita main tinggal on off-nya saja nanti. Kemudian ada motor servo, di mana di sini motor servo ini digunakan biasanya untuk menentukan posisi atau kontrol kecepatan pada porsi tinggi gitu ya. Terus kemudian kecepatan dikendalikan bisa dengan menggunakan PWM ya. Tadi sama, jadi kita bisa atur dari potensio setternya, atau biasanya saya sih nyebutnya sering nyebutnya dimmer sih gitu. Dimmer tapi buat motor gitu ya. Oke, kemudian motor stepper di mana ini tek 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 bergeraknya berdasarkan satu apa namanya tegangan yang diberikan gitu ya. Di sini misalnya kalau dalam motor stepper ini sudah jelas dia bergeraknya pada sudut tertentu, sudah pasti dia akan berputar gitu ya. Oke, selanjut ada nih yang tadi yang PWM, di mana di sini PWM ini teknik untuk menghasilkan hasil analog dengan dia digital. Nah, pola on off-nya dapat mensimulasi tegangan pada on atau full 5 volt, kemudian pada saat off atau pada saat mati 0 volt ya, dan dengan mengubah waktu yang dihabiskan untuk mengubah porsi waktu yang dihabiskan sinyal. Oke. Kemudian frekuensi PWM-nya Arduino adalah kisaran 500 Hz. Nah, ini contohnya yang paling bawah ini garis-garis birunya. Di sini seolah-olah 5 voltnya seperti apa pada saat 0% itu dia tidak ada tegangan, tapi begitu 0% tegangannya seperti ini, 10, 100 dan sebagainya. Jadi seolah-olah dia ada berhentinya gitu ya. Jadi motornya seolah-olah dikasih tegangan on off juga dia muternya apa namanya? Tentu saja karena lebih banyak matinya daripada nyalanya, dia akan tidak berputar dengan kecepatan yang tinggi gitu ya. Ini bisa dilihat sih, makanya kalau kalau biasanya kalau saya lebih senang praktikum langsung nih di kita punya dimmer. Nah di situ kita bisa lihat apa namanya tegangan voltasenya setinggi apa gitu ya. Ada diputer 25% misalkan, dia cuma keluarnya sedikit, sehingga makanya motornya bergerak gini, tapi karena sistem motornya bergeraknya kontinu, itu dikasih arus dia muter, tapi karena dilepas dia seolah tidak ada arus, sehingga dia tidak bergerak, tapi karena dia masih ada apa istilahnya apa ya sisa sisa tegangan, jadi dia masih muter, cuma muternya karena loss gitu ya, loss power, jadi lama-lama dia pelan, tapi begitu kena tegangan lagi dia muter lagi kencang, tapi cuma sebentar. Nah karena cuma sebentarnya ini makanya kecepatannya jadi bukan tidak stabil, artinya tidak sekencang kalau misalkan kita kasih 50% atau sampai 75%, bahkan sampai 100%. Contoh gambarannya, jadi penggunaan apa namanya pulse width modulation ini dia memberikan tegangan on off ya. Jadi dia memberikan tegangan on off, tinggal tergantung berapa volt yang dia gunakan atau berapa apa ampere kekuatan yang diperlukan. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya aktuator yang ada di kendaraan. Nah, misalkan di sini dari sisi engine-nya atau dari sisi driving-nya, atau dari sisi safety-nya. Paling enak apa ya enaknya ya? Oh, contoh paling gampang misalkan yang terlihat deh, wiper. Nah, wipernya kan wiper kalau pada saat hujan wipernya ada berbagai mode ya di sini.
apa namanya durasi. Setiap berapa detik dia baru akan bergerak si per kacanya. Terus kemudian ada yang bergeraknya secara apa namanya slow. Jadi setiap sekian detik jeda sekian detik dia pasti akan bergerak. Ada yang bergeraknya 1 detik sekali dia bergerak akan sampai yang setengah detik atau mungkin sepertiga detik dia sudah bergerak gitu ya. Itu jadi posisinya. Atau yang lain di sini lubrication oil pump misalkan ya kita tahu kalau mesin tanpa oli ini dia akan cepat aus dan mungkin cepat panas dan mungkin bakar. Jika lubrication oil pumpnya ini dia masuk kalau sekiranya olinya kurang. Apalagi ya ini transmission. Oh ini misalkan apa ya, sampai lupa. Power steering. Nah, power steeringnya kendaraan ini dia akan menyemprotkan eh, si oli power steeringnya ke kiri ataupun ke kanan, membantu tekanan pada saat kita melakukan steering mobil belok kiri ataupun belok kanan. Yang lain driving aid misalkan di sini ABS anti lock brake system. Ya, di sini dia mengunci, tapi menguncinya tidak mengunci secara langsung, tapi dia menguncinya seolah-olah dipencet dilepas gitu ya. Jadi kalau dipencet langsung yang ditakutkan adalah dia kekunci, malah karena roda ini tidak berputar maka dia akan terjadi slip gitu. Oke. Nah ini ada cruise control aktuator misalkan. Jadi di sini kalau ada mobil yang menggunakan cruise control aktuator berarti dia kita bisa aktifkan dengan cara misalkan kita ingin kecepatan 80 km per jam misalkan. Begitu kecepatan gitu, kita diam aktifkan cruise controlnya dan kita seolah-olah ngegasnya posisinya selalu konstan di 80. Setelah aktuatornya mengetahui bahwa oke, berarti Anda ingin kecepatan segini ya, ya sudah. Jadi setelah cruise controlnya aktif, maka dia akan apa namanya selalu berada di posisi 80 km per jam. Jadi kaki kita pun bisa resting, bisa istirahat, nggak perlu ngegas. Nah, paling hanya siap-siap aja ngerem. Tapi begitu udah ngerem seperti apa atau cruise controlnya kita injek apa kita gas yang tinggi lagi dia akan mati lagi sehingga dia bisa bisa apa namanya tidak selalu posisi di cruise control aktifnya. Banyak sih. Ini ini yang paling driving safety-nya misalkan sunroof movement. Sunroof movement-nya mungkin bisa mendetek apa namanya kalau lagi kebuka terus ternyata tiba-tiba hujan ya dia nutup sendiri misalkan. Ada windshield, even memang tadi sudah saya sebut ya, ada window movement actuator, ini power window gitu ya. Nah ini contoh beberapa actuator yang bisa digunakan di sistem kita. Oke, saya lanjutkan. Prinsip automation di sensor dan aktuator. Nah ini biasanya kita gunakan sensornya sebagai sebuah feedback system ya. Jadi kita tahu seperti apa, berarti maka akan bagaimana. Nah ini contoh. Oke lah, gampang. Jadi kita asumsikan misalkan kita punya perangkat PC gitu ya. Terus kemudian sensornya apa Pak yang dimaksud ini ya? Paling gampang mungkin sensornya fan-nya laptop atau fan-nya apa namanya CPU gitu ya, di mana sensor ini akan mengindikasi misalkan panasnya si apa prosesor atau panasnya si GPU kalau misalkan memiliki GPU sehingga kecepatan putaran si fan-nya RPM-nya kita bisa atur di mana kecepatan putaran ini diatur berdasarkan sensor suhu yang dimiliki atau sensor suhu yang di apa namanya
ditetapkan oleh sistem. Misalkan suhunya harus tidak lebih dari 90 derajat misalkan. Nah, maka begitu lebih, maka kipasnya akan nyala atau bahkan kalau misalkan tinggi banget, kipasnya akan berputar lebih banyak RPM-nya bisa lebih banyak, mungkin bisa 1000, 6000 gitu kan. Nah, seperti itu. Sensor di sini sebagai feedback system untuk menjalankan sebuah apa namanya otomasi eh, cooling system misalkan. Secara diagram juga masih apa namanya masih sama ya. Gitu. Kita bicara bagaimana apa namanya sebuah satuan yang kita inginkan, kemudian kita gunakan sebuah kontrol algoritma dan ada aktuatornya sehingga sesuatu atau project yang ada ini kita lihat eh, feedback sinyalnya kita tangkap dengan sensor dan kita jadikan masukkan lagi sehingga kan jadi sebuah output yang baik. Control sistemnya gambaran tentang feedback control system. Kalau tanpa feedback gimana Pak? Ya sudah, tanpa feedback berarti kita harus melakukan berbagai macam percobaan untuk mendapatkan sebuah output. Ya, kita selalu coba-coba. Contoh tadi misalkan saya ingin apa namanya suhu dari CPU saya tidak lebih dari 90 misalkan. Nah, berarti kita akan coba-coba. Coba-cobanya bagaimana? Coba-coba dengan memberikan tegangan pada si apa namanya kipas. Dan tegangan sekian, dengan MW-nya sekian, maka apa namanya kecepatan kipasnya akan berputar secara konstan dan kecepatan sekian RPM misalkan. Dan ternyata suhunya eh, bisa jadi karena prosesor kita sedang bekerja cukup tinggi malah jadi tambah panas. Kenapa? Karena kipasnya tidak mendukung gitu ya. Makanya dengan sistem feedback control system biasanya hal ini yang akan jadi sebuah otomatisasi yang jelas. Ya. Beda dengan kalau yang tanpa feedback system. Kan kita selalu harus melihat, oh lagi panas, yaudah kencengin. Nah, gitu kan. Kipasnya kita putarannya kita kasih tegangan yang lebih tinggi. Oh, ternyata lo malah kedinginan gitu kan. Nah, itu contoh. Sisi feedback system ini lebih ke menghilangkan kontrol dari manusianya. Otomatis jalan sendiri, otomatisasi jadi ya. Oh ya kan benar di sini contohnya automatic fan controller baru juga dibahas. Ini sama seperti yang tadi sampaikan, ada bagaimana mengatur kecepatannya, terus kemudian bagaimana sensor yang diinginkan, terus kemudian temperaturnya bagaimana, lalu kita jadikan input kembali sehingga kecepatan exhaust-nya ini untuk mengatur suhu yang ada di dalam ruangan tetap terjaga dengan suhu sekian. Bisa yang disedot uap panasnya atau bisa menjadi fan ya, jadi kipasnya sehingga harapannya apa namanya tetap jadi dingin gitu ya. Kalau yang mau iseng hobi-hobi yang kayak gini nih ini banyak sih yang bisa dicoba kita implementasikan. Pak saya mau bikin ruangan AC tapi kalau beli AC kan mahal. Bisa nggak bikin sendiri? Bisa, banyak tuh. Jadi kita cuma modal pas, terus kemudian peltier gitu ya. Karena peltier itu sebuah apa namanya alat yang buat efek panas dan dingin. Di satu sisi peltiernya sebelah kanannya dingin dan peltier sebelah kirinya itu panas. Jadi Anda mau bikin apa? Mau jadi heater atau mau jadi cooler gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan karena efek yang terjadi di peltier tersebut panas dan dingin. Jadi maksudnya gimana Pak ya? Kalau pengen jadi dingin ya sudah kita yang kita sedot itu adalah arus dinginnya gitu kan. Arus panasnya yang kita buang. Jadi arus panasnya yang di sebelah sana, arus dinginnya yang di sini. Balikan lagi. Misalkan, Pak saya pengen jadi heater Pak ya. Tinggal dibalik berarti kan. Kita bicara yang heaternya dan kita bicara yang dinginnya itu yang keluar, yang panasnya yang ke dalam. Tinggal kalau mau
seru lagi kita pasang sebuah sensor untuk mengatur suhunya, sehingga karena dia efek semakin panas maka dia jadi semakin dingin gitu kan. Jadi apa namanya, kita bisa atur posisinya seperti itu. Oke, lanjut. Oh, ini sih masih masih lanjut yang tadi ya, jadi ceritanya masih sama deh, saya skip aja kalau gitu. Kita atur suhu seperti apa dengan atur suhu LM35. Prinsip sebuah kontrol. Oke, ini contoh. Nah, di sini tadi kita bicara misalkan misalkan kita punya alat pengering. Nah, pengering di sini ceritanya ada sebenarnya ada dua di sini eh, yang disebut dengan open loop dan closed loop. Closed loop ini yang feedback nih. Jadi kalau yang open loop ini kita bicara pengeringnya, mesin pengering mesin cuci ya, yang ada pengeringnya, dryernya itu ya. Nah, dryernya ini kita masukkan sebuah timer, terus kemudian kita kasih pemanas, terus kemudian seolah mesinnya berjalan gitu ya. Nah, bajunya kita kita masukin, berarti basah, harapannya sudah langsung kering. Kalau dengan open loop, kita hanya kira-kira bisa mengeset 15 menit misal, atau 10 menit, tambah dengan power, maka heatingnya jalan selama sekian menit, selesai. Nah, ternyata antara satu baju dengan baju lain itu memiliki karakteristik ataupun tipe yang berbeda. Misalkan baju katun seperti ini dengan baju jeans misalkan, gitu, atau wool, itu kan pasti memerlukan waktu yang lebih lama. Biasanya dengan close loop ini kita bisa set atau kita bisa sebut bahwa ini pasti dijamin bener kering gitu ya, kan bahasa Sunda emel-emel, bahasa belum kering ya. Pokoknya belum kering, masih masih basah-basah gimana gitu. Tapi nggak basah banget, artinya cukup adem. Adem. Nah, oke, jadi di sini tinggal berikutnya nanti kita akan bicara bagaimana mendefinisikan sebuah sistem itu sesuai dengan yang kita inginkan, karena biasanya dia harus beragam ya, tahu tahu berbagai hal, berbagai macam, berbagai case. Contoh tadi kalau bicara pengering ini kita bicaranya misalkan harus tahu bahwa antara baju satu, jenis baju satu dengan jenis baju yang kedua pasti akan beda. Beda apa namanya, lama keringnya, beda putarannya misalkan, atau kalau dikasih kain sutra, wah, dikasih panas berlebih, yang ada apa? Wah, kusut semua, itu nyangkut semua jadi satu malah ini. Jadi berkerut-kerut dan sebagainya. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi nanti kita juga hanya bikin berdasarkan satu kondisi, tapi berbagai kondisi kita harus persiapkan. Kalau udah bicaranya nanti bicara adalah closed loop ya. Back. Ada algoritmanya nanti. Oke, next ada PID algorithm, di mana PID algorithm ini adalah yang paling umum digunakan. Sesuai dengan namanya, PID ini terdiri dari proporsional, integral, dan derivatif. Apa namanya? Yang dikombinasikan, yang divariasikan untuk mendapatkan sebuah respons yang paling optimal ya. Secara proporsional seperti apa, secara integral seperti apa, secara derivatif atau turunannya itu seperti apa. So, di algoritma ini, nah, loop, closed loop feedback ini digunakan untuk mempertahankan apa namanya, output yang diinginkan ya, untuk dibuat mendekati dengan objektif yang di set gitu ya.
kesalahan output pasti tetap ada karena biasanya ada distorsi, ada gangguan ya, sehingga dapat, tapi dengan PID ini dia mengurangi kecepatan dengan apa, mengurangi kesalahannya sekecil mungkin. Jadi misalkan apa enaknya ya? Oh ini, kalau di mobil itu biasanya setelah kita beli sebuah ban baru atau pasang ban baru di sebuah mobil, kita pasti akan melakukan balancing ya. Gitu. Balancing di sini rodanya akan berputar. Nah, pada saat roda berputar, gangguannya adalah untuk kita lihat sejauh mana apakah dia menyebabkan bukan bannya oleng gitu, bannya bergoyang dengan tidak baik. Nah, kayak kita lihat, oh berarti ada di sini nih. Itu contoh ya. Oke. Oke, kita coba lanjutkan. Open loop control. Nah, kalau open loop control tanpa beda dengan yang closed loop control tadi adalah di sini kita selalu try and error ya. Jadi kita selalu mencoba, dan susahnya ya tadi kita harus tahu karakteristik dari mesin ataupun thing atau sesuatu yang sedang kita urus gitu ya, karena tadi karena kayak bicara pengering tadi, kalau kita hanya tahu bahwa 15 menit itu bisa mengeringkan baju atau celana, oke, tapi yang bahan apa dulu, nah itu kan, jadi kita selalu trial and error nih, jeleknya bukan jeleknya ya, memang gitu gitu ya. Kemudian dia ubah voltase juga, tegangan dapat mengakibatkan kecepatan yang berbeda ya. Gitu. Voltase PMW-nya diubah, pasti kecepatannya berubah, dan kita nggak hanya bisa menentukan 15 menit itu kering karena voltasenya berubah juga jadi beda. Beda lagi dengan misalkan kita set 15 menit tapi kecepatan mesin pengeringnya tinggi banget gitu kan. Ada ya mungkin udah benar-benar kering, bahkan mungkin kepanasan gitu kan, ada heater dan sebagainya. Oh, sini sih bicara tentang waktu kecepatan voltnya, terus kemudian wake up-nya lama gitu ya. Offset kondisi state steady-nya juga terganggu ya. Bentuknya seolah karena kita harus nyoba gitu ya, dan biasanya misalkan kita ingin kecepatannya sekian gitu ya, tapi ternyata ada jeda waktu yang terjadi sehingga apa namanya, kecepatannya nggak nyampe gitu ya, bahkan sudah terlewat pun dia masih segitu, berarti harus voltasenya yang harus digedein lagi gitu ya, contoh contoh open loopnya. Atau misalkan kalau kalau sering lihat di kecepatan ini kan paling seru ngomongnya di mobil ataupun motor gitu ya, ada mobil-mobil sport yang eh, dia bisa bilang 100 km per jam ya, bisa di apa namanya, tempuh dalam sekian detik. Oh kan itu seru. Tapi itu juga harus hasil dari percobaan gitu ya, berapa kali baru ketahuan, oh oke, dengan kecepatan sekian itu harus seperti apa torsinya. Dan nah, kemudian di closed loop control di sini feedbacknya itu digunakan sebagai untuk mengatur, mengadjust voltase yang dikirimkan ke motor, sehingga kecepatan aktual yang diinginkan akan tepat. Tadi misalkan kita bicara mau cruise controlnya mobil gitu ya.
bisa berjalan dengan kecepatan tertentu. Nah, sehingga tahu kecepatan tertentunya dari feedbacknya tadi gitu kan. Itu 80 km per jam, ya sudah itu akan konstan seperti itu. Kalau 80 km per jam berarti tegangannya dikasih yang sekian ya gitu. Jadi seolah dia mempelajarinya dari pada saat kita eh, gas dengan kecepatan 80 km per jam selama sekian detik, jadi dia akan tahu bahwa oke, berarti voltasenya harus sekian supaya kecepatan torsi mesin jadi sekian sehingga putaran rodanya jadi sekian. Nah, ini contoh gitu ya. Closed loop ini karena seolah kita belajar kita berikan kesempatan untuk learning terlebih dahulu. Kita bicara tadi ada PID tadi ya, PID ada proporsional ya, terus kemudian derivatif controllernya sama nanti integral controllernya. Nah, ini kalau proporsional ini ceritanya misalkan angka satu ini adalah yang ingin kita capai, tapi ternyata tegangan atau kecepatan motornya sama kenceng karena ada feedback tadi, kekencengan diturunkan, tapi malah tambah turun, dinaikkan, nah malah jadinya seperti ini. Ya setengah-setengahnya ini kan biasanya, di setengahnya naik, jadi dia kecepatannya masih di bawah ya kalau proporsional. Kalau dengan derivatif salah ini harusnya derivatif controller ya. Salah judul. Oke, jadi derivatif controller ini biasanya kita memberikan kecepatan yang mendekatinya. Jika yang terjadi gambarannya seperti ini. Turun lagi dan seterusnya. Next kita bicara integral controllernya. Nah, di sini hasilnya dia lebih baik karena mendekati, tapi meskipun di sini terlihat agak lama gitu ya, artinya untuk mendekati kecepatan yang konstannya dia agak lama. Nah, sehingga dengan PID controller gabungannya akan menjadikan seperti ini. Hasilnya begini, naik turun nih kecepatan yang permasalahan dengan apa namanya ID controller ini, gunakan cari pengontrol yang paling sederhana misalkan. Kemudian tel PID-nya ini agak sedikit tricky gitu ya, terutama untuk konstanta integral yang dimasukkan harus seperti apa sih gitu ya. Tapi kalau sudah running sih ya dia udah jalan sendiri gitu kan, artinya cuma kita hanya bingung setnya aja, literatur dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini kita baru mulai serunya di fuzzy logic controller. Kita membuat sebuah kontrol yang intelijen. Kenapa fuzzy? Ayo, ada yang tahu? Karena ceritanya kita membuat peta dari sebuah input dan untuk mencapai sebuah output tertentu. Nah, untuk sistem yang sangat rumit, nah, bisa menggunakan logic sebagai pemecahannya. Sebenarnya nggak rumit juga sih, kita aja yang bikin rumit gitu kan. Nanti kita lihat ada contoh kan di situ. Jadi di sini secara umum itu biasanya pagi logic itu cocok untuk pendekatan sistem yang menangani masalah yang sulit didefinisikan menggunakan model matematiknya yang biasanya apa namanya demam dengan matematik ya biasanya saya pakai fuzzy aja Pak. Kenapa? Karena fuzzy control ini basically-nya hanya bicara, pada dasarnya aturannya hanya if then aja. Jika gini maka gini, jika gini maka gini. Nah, itu biasanya orang orang IT banget itu, orang komputer banget karena disuruh kasih rumus matematika stres. Saya lebihnya, contohnya ya, saya nggak ngomongin orang saya sendiri deh. Begitu ketemu rumus panjang itu udah bingung aja ini harus gimana, tapi begitu jika gini maka gini, jika gini maka gini, oke, saya ngerti. Ya, oke. Jadi bicara fuzzy logic, jadi kan dia hanya logiknya saja gitu ya.
Jadi kalau ada seorang wanita hamil, ya logikanya pasti dia pernah memiliki suami. Kenapa bilang pernah ya? Kalau nggak ada suaminya, berarti kan bingung gitu. Itu manang kayak sopo. Nggak ada api, nggak ada asap gitu kan. Oke, udah jangan dibahas. Nanti kemana-mana nanti. Apalagi ini banyakkan cowoknya. Oke, lanjut. Kemudian Fuzzy Controller di sini kita bicara secara konsep mereka tidak tahap masukan, tahap proses, dan kemudian tahap output. Ya. Jadi paling umum seperti kita bicara segitiga, meskipun trapesium ataupun lonceng juga sering digunakan. Contoh di sini, if temperature is cold, then turn the heater is high. Nah, definisi coldnya ini bagaimana gitu ya? Karena dinginnya kata orang yang tidak suka dingin dengan sekian derajat itu udah dibilang dingin gitu. Tapi kalau seperti saya dibilang 20 derajat itu udah dingin, kayak bilang belum. Mungkin karena badan saya terlalu gede gitu ya. Jadi butuh butuh pendingin yang lebih dingin lagi. Jadi begitu 18, nah ini baru dingin. 16, wah ini enak ini gitu ya. Jadi ini tergantung definisi. Oke, lanjut. Nah, udah kayak gini kan bicaranya biasanya lebih enak. If, then. Rule pertama, if X is A, then N is D. Nah, jadi gambarannya D-nya seperti apa, E-nya seperti apa, F-nya seperti apa, diffusification-nya jadi seperti ini. Nah, ini lucu nih. Ini apa? eh, hanya orang-orang yang logikanya tinggi yang bisa. Kalau nggak bisa logikanya nggak ini nggak bingung bingung. Jadi, artinya kita bicara berdasarkan sebuah kondisi di mana kondisinya kita tahu harus seperti apa. Jadi penggunaan fuzzy ini biasanya penggunaan seperti ini biar lebih memudahkan kita untuk menganalisa sebuah keadaan gitu ya. Nah, asumsi di fuzzy logic controller. Kita bisa mengamati atau mengontrol, mengendalikan, dan harus diasumsikan bahwa variabel input dan output serta statusnya itu ada dulu untuk tujuan observasi dan kontrol, observasi dan pengendalian. Kemudian ada body knowledge-nya dulu. Nah, kita tahu dulu apa namanya basic knowledge-nya seperti apa. Harus diasumsikan bahwa ada aturan set-set tertentu untuk adanya input output sehingga aturannya bisa diekstrak gitu ya. Ini contohnya tadi misalkan uh, suhu gitu ya. Kalau dingin nyalakan heater, kalau kepanasan nyalakan pendingin. Nah kan itu gampang gitu bicara nyalain on. Tapi harus didefinisikan lebih lagi bagaimana apa namanya posisi si uh, suhunya seperti apa. Yang disebut dinginnya ini dinginnya siapa dulu. Secara umum itu orang menyebut dingin itu pada saat berapa derajat. Atau ada orang-orang tertentu yang tadi saya bilang seperti saya itu dingin segitu itu belum dingin gitu kan. Seperti itu. Kalau saya paling seneng udah kalau tugas ke negara yang memiliki 4 musim. Wah itu seneng gitu. Saya lebih senangnya pas lagi minimal musim dingin ataupun musim semi ya karena hawanya enak adem gitu. Tapi gila musim panas enggak deh, lebih panas dari Indonesia saya. Kemudian extension keberadaan dari solusinya bahwa harus dipastikan sudah ada solusinya untuk kemudian kita bicara solusi good enough cukup baik atau baik gitu cukup ini juga perlu definisi yang lebih lanjut range presisinya seperti apa dan isu tentang stabilitas dan optimalisasinya seperti apa. Ini misalnya asumsi-asumsi fuzzy logic ya. Blok diagramnya seperti ini, nanti kita coba jelaskan di slide berikutnya. Ada knowledge base-nya tadi seperti apa, kemudian ada fuzzy fear-nya, ada diffusifier-nya, ada prosesnya, kemudian
rule base-nya ataupun interference-nya. Oke, penjelasan satu-satunya dari komponen tadi, fuziernya itu adalah untuk mengubah nilai input jadi sebuah nilai fuzzy, sharp, jelasnya. Dan knowledge base-nya berarti informasi tentang hubungan fuzzy input dan output-nya. Intinya relation-nya seperti apa. Begini, maka begini. If then-nya. Kemudian ada rule base-nya tentang operasi dari proses domainnya. Inference engine-nya, inferensinya sebagai hubung ya, kernelnya dari fuzzy logic-nya. Pada dasarnya mensimulasikan keputusan manusia dengan melakukan perkiraan penalaran terlebih dahulu. Fuzzy pair untuk mengubah nilai fuzzy-nya menjadi nilai didapat dari mesin interference tadi. Oke, ini fuzzy logic sebagai feedback-nya. Apa namanya? Ini sih sama sih, ini fuzzy-nya hanya kontrolnya saja, terus kemudian kita outputnya untuk mengatur sesuatu tadi, kan kita balikin lagi. Di sini informasi yang ditangkapnya kemudian baru dikirimkan. Oke, terdistract sebentar. Oke, lanjut. Step-step untuk mendesain sebuah fuzzy logic, di mana bitanya kita mendokumentasikan spesifik dari bagaimana sistem beroperasi, baik itu input maupun outputnya, fuzzy untuk inputnya apa, dokumentasi aturan rule-nya seperti apa, baru kita tentukan metodenya, kemudian kita menjalankan testing untuk memvalidasi sistem, dan nah sudah. Oke, ini contoh kita bicara temperatur tadi ya. Nah, kita menentukan dingin dan panasnya ini seperti apa. Ada large negatif, medium negatif, small negatif, zero, terus kemudian large positif. Dan kita bicara rules-nya. If temperature is cool and pressure is weak, then throttle is P3. Yang mana tuh? Yang ini yang ya. Oke. Dan if temperature is cold and pressure is low, then throttle is P2. Nah, kita set rule-nya tersebut. Rule yang ketiga, if temperature is cold, then pressure is cold, dan throttle-nya Z. Itu mana? Ada, nggak kelihatan Z-nya. Skip aja dulu. Dapat dari mana nih? Tidak apa-apa, kita aplikasikan aja. Yang jelas di sini baru kita tadi gabungkan kalau angkanya sekian, ininya sekian, maka dapatnya rule evaluation-nya jadinya seperti ini. Hanya pendesainnya ini here tadi, nah ini dalam codingnya lalu kita masukin rule satunya, if i-nya sama dengan sekian, delta-nya sama dengan sekian, maka outputnya seperti apa? Penentuan tekanan suhunya bagaimana? Oke, kita coba praktikal ya. Nah, ini topik yang diangkat Pak Bayu ini seru nih. Serunya tapi kayaknya kalau saya baca agak sedikit ada yang belum ya. Mungkin ya water filtrationnya
case-nya berbeda. Di sini kita bicara bagaimana mendapatkan air bersih dapat dilakukan dengan cara menyaring air menggunakan media filter air, di mana di sini ada karbon aktif dan zeolit. Oke, setuju. Ini saya setuju nih, karena di rumah saya juga daerah Antapani itu tidak tersalurkan PDAM. Ya, kita menggunakan air tanah, dan di mana air tanahnya ini karena bekas sawah, maka campurannya lucu. Campuran air yang keluar ini pertama bening, tapi lama-lama dia mengendap keruh gitu ya. Maka harus difilter. Nah, filternya bahkan tidak hanya menggunakan karbon aktif dan zeolit, bahkan kita menggunakan pasir aktif, bukan karbon aktif lagi tapi juga pasir aktif, ditambah lagi dengan mangan, karena kadang ada bau zat besinya, kita pakai mangan. Nah, kemudian bagaimana case-nya, filtrasi ini lambat laun membuat sebuah medianya jadi jenuh karena banyak sisa-sisa sisa pokoknya ada endapan gitu ya, ada endapan di media filternya. So, kita punya problem bagaimana otomatisasi backwash. Jadi backwash itu dibalik. Yang semula filternya dari atas ke bawah, sekarang saya putar dari bawah ke atas untuk mengeluarkan endapan-endapan untuk membersihkan media filter tadi, ya, untuk kan kualitas dari air yang difilter supaya kembali seperti semula. So, goal-nya kita mendesain sebuah sistem yang dapat memantau kualitas air, tingkat kekeruhan air, pH-nya, dengan melakukan fungsi backwash secara otomatis ketika media filter sudah jenuh, sudah penuh dengan endapan. Ini setuju. Bisa bikin seru, tapi kenapa Pak nggak dibikin? Iya, nggak sempat aja waktunya. Saya waktunya habis. Kalau bisa pun ya, bisa, yuk bisa kita coba ini kayak kebetulan apa namanya, di rumah saya memang kasusnya seperti itu. Oke, cara beroperasinya backwashnya seperti apa? Nah ini di sini gambarannya kalau normal tank, apa namanya, pH sensor ya di sini, filternya di sini baru masuk ke ya, filter masuk, nah, clean waternya akan keluar di sini. Itu backwashnya. Ini gambarnya sebenarnya salah nih. Kenapa salah? Harusnya oh bisa sih. Jadi harusnya ini backwash flow-nya ini harus masuk ke sini bisa. Ini. Di sini pipanya ini harusnya begini. Pak, kenapa bisa ngomong gitu ya? Karena kita bikin filter seperti ini gitu. Cuma gambaran ini salah nih. Ini harusnya gambarannya gini. Masuk ke sini. Pipanya pun versi 4, cuma enggak gitu ya. Harusnya ada pembuangan gitu ya. Jadi di sini masuk ke sini, nanti di sini tuh harusnya ada pembuangan dan ada yang masuk lagi ke sini. Harusnya salah. Harusnya ada dua. Jadi dia bisa ke sini dan di sini pun nanti harusnya ada pembuangan satu lagi. Tapi apa? Ini mungkin Pak Bayu dapatnya yang dari luar negeri. Kalau di Indonesia itu lebih canggih karena mereka sudah tahu filter airnya dimodif sedemikian rupa supaya bisa backwash, ya. Nah, so gambarannya kita harus bikin media otomatisasi terlebih dahulu. Dari normal operationnya, kalau seperti ini, maka solenoid valve yang ada di pertama pasti posisinya open dong. Karena air masuk di sini, dan kemudian supaya air masuk ke di rumah. Di 1 sama 3 ini posisinya terbuka, sedangkan yang ini kita posisikan tertutup, dan yang bawah pun juga posisinya tertutup. Supaya apa? Supaya airnya
dari torrent, torrent. Media penyimpanan air kita bisa difilter. Kemudian backwashnya seperti apa? Di sini backwashnya dilihat kondisi dari apa namanya, tingkat kekeruhannya. Tapi kan ada sensor satu ini dia gitu. Tingkat kekeruhannya di sini ada sensor satu dan sensor duanya. Seperti apa? Yang jelas pasti di sini akan selalu keruh, di sini sih selalu bersih sih gitu kan. Kalau dua kondisi ini, kalau duanya di sini juga kondisinya jelek, mungkin sudah lebih parah karena sudah tidak menfilter ya, filternya sudah tidak baik. Nah, di sini S1 dan S3 close, S1 dan S3 close, tapi di sini S2 dan S4 nyala. Nah, pertanyaannya kan di sini ini datang airnya dari mana gitu kan. Kalau kalau kita ini datang airnya adalah dari tetap di sini sehingga tadi makanya tetap dari sini tapi di sini ada penutup yang di Indonesia ya, di Indonesia di sini ada penutup supaya apa? Airnya itu belok ke sini dan masuk ke sini. Nah, ya nanti keluar. Nah, nanti di sini baru ada pintu keluar lagi gitu ya kan. Itu ya banget ini. Kita modif gitu ya. Barang yang sudah ada. Kalau Anda perhatikan di pinggir-pinggir jalan menuju kampus Telkom tuh ada tuh media filter air yang bentuknya pakai tabung apa namanya pipa air gede-gede seperti ini, terus kemudian ada pipa di pinggirnya bentuknya seperti apa namanya huruf O gini ya. Silakan ya dilihat ya. Kalau yang belum belum memiliki peralatan water filter di rumahnya mungkin belum kebayang, tapi bisa diintip tuh sambil jalan Anda bisa lihat. Oke, so di sini di Fuzzy Logic-nya yang kita bikin adalah bagaimana mengatur, pertama mengatur dari solenoidnya berdasarkan input atau feedback dari masing-masing sensor ini. Di sini kita lihat tingkat kekeruhannya seperti apa, kemudian pH-nya bagaimana, sampai kita atur solenoidnya posisi on off-nya bagaimana. Ini sensornya, terus kemudian relay-nya untuk mengaktifkan on off solenoid valve-nya, buka tutupnya, terus kemudian ada turbidity atau sensor apa namanya? Sensor tingkat kekeruhan airnya. Oke. Nah, kalau di sini sih sebenarnya mungkin saya bisa ganti tidak dengan turbidity atau tidak dengan sensor kekeruhan, tapi melihat dari tekanan air. Jadi, kalau filternya masih bagus, sorry, tingkat kekeruhan ini bagus, tapi biasanya durasinya panjang untuk keruh banget. Apalagi sensor yang berada di paling bawah nih. Paling bawah itu biasanya sensornya tetap selalu jernih karena logikanya begitu dia penuh endapan, airnya tetap terfilter, cuma terjadi tekanan airnya tidak banyak. Nah, makanya kalau saya sih lebih cenderung daripada pakai turbidity, mending water pressure. Nah, begitu penuh tekanan airnya menurun, bisa dipastikan berarti endapannya sudah banyak. Karena dia ketahan gitu, filternya ketahan. Mengeras gitu ya. Mengeras terus kemudian bisa digunakan. Nah, begitu tekanan air yang menurun, kalau di bawah berarti saya bisa asumsikan kekeruhan airnya yang paling bawah pasti jernih. Saya pribadi udah ngalamin, jadi airnya selalu jernih, tapi tekanannya berkurang. Karena apa? Karena endapannya sudah cukup banyak. Nah, maka harus di backwash. Oke, ini saya tidak menyalahkan ini, tapi berdasarkan pengalaman pribadi ya turbidity ini biasanya cocok untuk di rumah saya karena cocoknya dengan pressure-nya karena sudah ketahuan begitu tekanan air di dapur dibuka kerannya, udah pelan, ini pasti udah kotor nih, dan kita backwash, benar kan? Setelah itu apa namanya kita tes, baru airnya kenceng lagi, ya, filternya jalan normal. Oke, ini hasil akhirnya. Cukup sekian dari saya untuk materi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Kami persilahkan. Ayo.
Ada pertanyaan so far? Pak mau Ini bertanya Pak. ya, boleh, silakan. Gimana? Itu yang terakhir, slide terakhir itu yang implementasi prakteknya itu bikinnya itu di mana Pak? Slide terakhir, saya buka lagi ya. Sebenarnya kok nggak nemu sih? Kan ditingkatkan itu sensornya kan kurang lengkap Pak ya. Nah, Yang itu Pak. yang ini? Ah, Iya. apanya yang kurang Saya lengkap? kan kan ini Dengan kan kalau sebelumnya ditingkat di sini. yang itu Pak yang tadi aja Pak. Mau Oh, yang bikin ini tadi aja. seperti tadi yang implementasi itu Pak. Mhm. Nah, ini kan ditingkatkan ini kan ada kan Pak. Cara bikin kayak simulasinya gini. Tapi kan ditingkatkan kurang lengkap. Nah, kayak ini kayak bikin kayak seperti Bapak ini gimana Pak? Nah, begitu ya, ya tinggal tinggal dicoba gitu kan. Eh, Jadi kalau ini kan apa namanya? Ya ini Pak Bayu sih yang dapatnya. Jadi logikanya dia hanya bermain relaynya untuk membuka solenoid off-nya, on off-nya gitu kan. Terus kemudian digabung dengan turbidity atau sensor tingkat kekeruhan air dan juga ada pH sensor. Ya istilahnya nanti kita bicara bagaimana mengatur pH-nya, terus kemudian bagaimana kalau pH ini kalau saya lihat kalau di sini kan dia nggak adanya di atas nih pH di water tanknya ya. Jadi ini kalau saya sih ngeliatnya nggak ngaruh sih karena ceritanya airnya kayak pasti air kotor gitu kan. pH-nya ya pasti jelek gitu kan. Terus ngapain ada sensor di sini gitu ya. Kalau saya sih ngeliatnya seperti itu. Nggak ngaruh juga kecuali pH sensornya ini yang ini itu posisinya di dalam di sini. Nah, ini baru ngaruh gitu kan. Saya bingung ini PSSL taruh di water tank buat apa? Karena kan di atas. Di atas tuh berarti airnya masih masih jelek. Harapannya itu kan kita dapat air bersih itu kan di bawah sini kan. Nah, ini saya juga bingung. Ini kenapa pH sensornya ada di atas? Nah, kalau mau kan berarti pH sensornya juga ada di bawah sehingga kita akan bicara mengetesnya berarti pH sensor dengan turbidity sensornya ini akan kita lihat. Jadi backwash-nya akan berjalan pada saat pH sensornya yang aktifkan atau turbidity-nya yang aktif. Saya sih gitu. Gimana? baik Pak. Siap. Nah, makanya kan Makasih kalau Pak. tadi kalau kalau yang saya tempat di rumah saya gitu kan di rumah saya ini saya sih melihatnya saya nggak butuh turbidity, saya butuhnya water pressure gitu karena tekanan airnya begitu menurun itu bisa dipastikan berarti ada endapan di water tank di filternya. Nah, maka diperlukan apa namanya diperlukan backwash. Nah, water pressure-nya ada di mana? Kalau saya akan pasang water sensornya itu ada di sini, di clean water outlet-nya. Karena begitu arus yang ke sini keluarnya tidak kencang, berarti kan di sini apa namanya ada endapan gitu ya. Nah, jadi water pressure-nya saya pasang di clean water outlet. Nah, ini saya nggak perlu pasang sensor turbidity. Saya pun don't care dengan pH. Kenapa? Ini hanya buat mandi, cuci, sama apa namanya cuci mobil gitu kan, cuci mobil, cuci motor. Karena saya tidak gunakan air tanah ini untuk minum. Nah, untuk minum kita biasanya beli aqua apa namanya aqua galon, apalagi yang sekarang lebih seringnya kita pakai yang biru gitu ya, yang biru itu ya. Harganya lebih mahal sih daripada air isi ulang, tapi terjamin lebih lebih baik dan saya sudah tes. Nah, jadi eh, makanya kalau tadi yang saya bilang, kalau saya lebih cenderung saya nggak pakai pH, saya nggak pakai turbidity, kenapa? Saya hanya butuhnya water pressure. Water pressure ini, nah ini yang akan mengaktifkan backwash. Nah, tapi juga pada saat water pressure-nya kita buang, nah mungkin saya perlu turbidity ini karena setelah backwash biasanya kan
kalau saya gambarin kayak gini, setelah backwash, karena airnya juga ambil dari air sini kan, saya nggak mungkin saya punya clean water gitu kan ini nggak ini pertanyaan ini kalau dibikin dari sini clean waternya ini datangnya dari mana gitu kan kalau ngeliat dari gambar ini. Tapi kalau saya clean water ini datangnya tetap dari water tank. Jadi airnya kan tetap air kotor nih, cuma dia minimal mendorong si airnya mendorong endapannya untuk keluar dan kemudian dibuang. Nah, kemudian begitu apa namanya sudah terlihat jernih, nah baru saya pasang turbidity-nya itu di sini sebenarnya. Nah, kemudian kita balikin. Kalau sekiranya turbidity-nya udah jernih, maka backwash-nya dimatiin. Sensor di sini dimatiin kan. Nah, begitu sensor di sini dimatikan backwash, maka airnya berbalik lagi begini kan. Nah, cuma di sini harusnya saya pasang lagi turbidity karena saya nggak mau pas apa namanya airnya masuk ke sini karena kalau air masuk langsung ke sini ini tadi pasti ada bekas endapan dari pada saat backwash menggunakan water tank yang di atas. Maka saya pasang lagi, harusnya di sini saya pasang turbidity untuk mengecek, tapi turbidity-nya untuk membuang. Jadi dibuang air. Begitu sudah jernih lagi, baru dia yang buangannya saya matikan, terus baru dia jadi clean water. Nah, kalau saya ngelihatnya seperti itu. Bukan saya nggak, jadi artinya saya bisa menggunakan turbidity tapi untuk keperluan backwash-nya malahan kebalikan dari sini ini dia mengecek bahwa kalau apa namanya sensor kekeruhannya terjadi maka dia melakukan backwash. Kalau saya nggak untuk melakukan backwash saya lihat dari bukan sensornya tapi saya lihat dari water pressure. Nah, pada saat water pressure-nya menyatakan tekanan airnya kecil, maka saya mengaktifkan backwash. Nah, backwash-nya ada dua macam. Backwash yang pertama, dia akan mengecek sensor turbidity yang di atas dulu. Artinya begitu dia sudah mulai jernih, baru dia mematikan backwash. Nah, kemudian turbidity yang kedua, itu dia akan masih membuang air, tapi begitu kekeruannya sudah baik, baru dia akan mematikan air pembuangan dan memasukkan ke dalam rumah. Nah, itu. Kalau saya melihatnya seperti itu karena case tadi kan kalau udah fasiologik itu kan case by case-nya beda. Kalau mungkin di sini kita bicara apa namanya luar sana seperti itu gitu kan. Tapi saya lihat kalau di rumah saya yang saya perlukan ini bukan ini gitu. Saya desainnya hampir mirip dengan ini tapi turbidity-nya saya pasang di tempat yang lain dan saya tidak butuh pH karena saya tidak minum air tersebut. Maka saya ganti pH sensornya saya ubah jadi water pressure. Oke, mudah-mudahan sedikit memberi gambaran ya. Ini karena case-nya beda-beda. Mungkin di tempat Anda beda lagi ceritanya gitu ya. Oke, next. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan. Seru kok kalau udah kayak gini tuh. Serunya biasanya, wah Pak ternyata di tempat kita beda Pak ya. Yang harus kita set itu begini gitu kan, beda lagi ya. Karena ada lagi gimana cara membersihkan water tank yang di sini gitu kan. Karena ya tadi ini nggak perlu sampai sini pun di sini pun jadi endapan nih. jadi satu case lagi nih. Jadi si water tank yang di atas karena dia ngambil dari air tanah. Nah, tadi cukup dilihat tingkat endapannya sampai sejauh mana. Nah, cara ngeser tingkat endapannya gimana? Nah, ini kan beda kasus lagi gitu ya. Kalau saya sih yang punya keideannya adalah ditambah lagi di sini tingkat kekeruhan. Tapi tingkat kekeruhannya harus diaktifkan dengan cara apa namanya? Ada semacam baling-baling gitu ya. Baling-baling di sini kita pasang. Baling-baling kenapa? Karena endapan ini biar selalu berputar. Nah, terus di sini sehingga tingkat kekeruhannya seperti apa dan dia harus buang gitu ya. Tapi ya nggak harus terus-terusan dibuang juga gitu kan. Oke, next. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup atau waktunya narsis. Ayo, ayo. Kita waktunya narsis sebelum kita tutup. Silakan aktifkan kameranya. Bisa yang bisa. Oke.
cowok semua. Ini yang ceweknya pada bobo gitu. Aduh. Perempuannya lagi mager, Pak. Oke ya, saya capture dulu. Siap, siap, siap. 1, 2, tertingtung lagi. Betul. 1, 2, 3. Oke. Kan. Ini Pak mukanya pada saat saya aja dulu. Oke. Oke, thank you. Sudah menemui dan sudah diskusi ya terkait tugas besarnya ya. Kalau mau ada diskusi silakan, kalau mau disampaikan di sini pada saat nanti ada kelas juga boleh, atau di grup apa WA juga dipersilahkan terkait tugas besarnya berdasarkan apa yang akan Anda buat nanti. Nah, diharapkan di akhir itu kita ada presentasi. Nah, presentasi Pak, alatnya yang dibikin seperti apa Pak? Ya, yang kalian bikin gitu ya. Terus kemudian apa namanya, percobaannya bagaimana ya? Semampu kalian lah, kayak seperti apa? Kayak tadi yang saya bilang, untuk yang sekarang pun yang tadi saya lihatkan, misalkan water filtration, tanya seperti apa, terus kemudian bagaimana kondisi tersebut terjadi, terus kemudian diapakan, ya silakan. Itu bebas kok, bebas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang lain dan tidak ada halangan. Oh ya, by the way, kita nggak ada libur ya kalau untuk yang Lebaran ya, atau hanya libur tanggal merahnya aja, saya lupa. Tapi mungkin saya coba tanya ke akademik lagi deh kalau gitu, takutnya saya salah. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mohon maaf barangkali ada penyampaian kata-kata yang tidak berkenan, saya sampaikan bisa jadi manfaat juga buat kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Terima kasih, Pak.